Hiralaba shekeralaba takaralaba sana. Hiralabaralaba shekeralaba takaralaba sana. Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Hiralaba shekeralaba takaralaba sana. Seumur hidup kami mau mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau beserta-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hiralabaralabaralabaralaba shekeralaba takaralaba sana. Hiralabaralaba sana. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara untuk datang kepada Tuhan. Bawa persembahan, bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Apapun keadaan saudara pada pagi hari ini, mari bertemu dengan Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari miliki kuasa ibadah pada pagi hari ini. Hiralabaralaba shekeralaba takaralaba sana. Hiralabaralabaralabaralabaralaba sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu, angkat hatimu menyembah Tuhan. Yandara labara 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 labasando. Yandara rara labasa. Engkau menguasai ibadah kami ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyembahmu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkanmu seumur hidup kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat rancangan-rancangan damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan sembah bagimu. Kami naikkan pujian bagimu. Kami naikkan pengagungan bagimu. Hormat dan kuasa bagimu Tuhan. Hormat dan kuasa bagimu. Hiandara la 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 kami bersyukur buat hari-hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa memuji menyembah-Mu. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji menyembah-Mu, selain meninggikan nama-Mu, selain mengagungkan nama-Mu. Selidikilah hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Layak
dan kebaikan-Mu, kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-kebaikan-Mu, besar kebaikan-Mu, besar kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa bagi kami. Bersyukur pada hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu lagi. Amen. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami lagi pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ada dan bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu menyegarkan jiwa roh tubuh kami. Amen. Dan hari ini kami diberkati lagi, dibangunkan lagi, diteguhkan lagi. Dan kami diajarkan lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu bekerja, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi, pemulihan hidup terjadi. Amen. Dalam nama Yesus, yang berdosa diampuni, keselamatan terjadi dalam setiap kehidupan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Tuhan Yesus ambil alih bagi kami. Roh Kudus Engkau berkuasa penuh bagi kami. Pengurapan-Mu mengalir bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami mematahkan semua pekerjaan-pekerjaan setan. Semua tipu daya setan, kebodohan, kepicikan tidak berkuasa. Kelemahan-kelemahan tinggalkan kami. Pengacau perusuh tidak berkuasa. Roh-roh jahat di udara tidak bisa menghambat kuasa Tuhan bekerja. Darah Yesus yang menutup bungkus, membenteng, melindungi kami semua, dan pasukan malaikat Tuhan yang berkawal berjaga atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami semua siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, haleluya semuanya. Tuhan Yesus baik, amin. Dan saya percaya semua kita pasti dalam keadaan yang baik dan sukacita semuanya. Haleluya. Saya percaya semua kita pasti berkemenangan sepanjang minggu ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hidup. Hari ini kita boleh lagi bersama-sama untuk diberkati. Dan semua kita yang ada di tempat ini, baik semua saudara yang mengikuti siaran ini, baik melalui Facebook maupun Giat Ministry YouTube saudaraku, Tuhan memberkati, selamat bergabung, dan kiranya hari ini semua kita boleh menerima anugerah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita saudara untuk berbuah. Berbuah itu sangat menyenangkan, amin. Berbuah itu adalah satu sukacita, haleluya. Ya, setiap kali kita menanam pohon-pohon yang saudaraku yang akan menghasilkan buah, kita akan selalu bersuka cita kalau melihat pohon-pohon itu menghasilkan sesuai dengan kemauan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita saudara, bagaimana kita sebagai murid Tuhan harus berbuah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, dan ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana harus berbuah. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah. Namun saudaraku, kita juga harus mengajarkan, jika kita berbuah, maka Tuhan mengendaki dengan kita berbuah, kita harus juga mengajar orang lain, mengajak orang lain, saudaraku, seperti Yesus juga untuk berbuah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, ada potensi besar untuk kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama, potensi itu adalah sumber. Ada sumber. Ayat 1a berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jika kita berhubungan dengan Tuhan, artinya kita melekat secara alami, pasti kita akan berbuah. Amin. Dikatakan di dalam ayat 5, saudaraku, bahwa orang-orang yang percaya itu adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah akar dari pohon anggur tersebut. Akar itu memang tidak kelihatan, tetapi akar itu yang menopang pohon. Dalam Roma 11 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa kamu bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin. Artinya saudara, di dalam Yesus tersedia segala bantuan dan sokongan. Amin, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita melekat dengan Tuhan, kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka kita, saudara, akan seperti ranting-ranting yang akan menghasilkan buah. Amin. Adakah saudara sedalam hidup saudara sudah melekat kepada Tuhan? Pastikan saudaraku, jangan sampai saudara tidak melekat. Jika ranting yang tidak melekat, saudaraku, dia tidak akan bisa mengalirkan kehidupan. Dia tidak akan bisa mengalirkan buah. Amin, saudara. Tetapi yang melekat kepada batang itulah yang akan mendapatkan kehidupan dari sumbernya, dari akar yang menopang pohon itu. Amin. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga orang percaya, sebagai ranting yang sudah ditetapkan Tuhan untuk melekat kepada Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan, punya connected kita dengan Tuhan, supaya kita bisa berbuah dalam hidup kita ini. Amin. Haleluya. Pastikan saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pastikan saudara selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Nah saudaraku, umat Tuhan di dalam perjanjian lama melakukan 2 dosa yang mendasar. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan, yang merupakan satu-satunya yang bisa memberikan hidup berkelimpahan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita punya sikap hati yang seperti ini. Sekali kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Mari kita tetap hidup, saudaraku, melekat dengan Tuhan.
karena dialah yang mendapat memberikan hidup kepada kita. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi yang mampu memberikan kelimpahan yang sejati, saudaraku. Yeremia 17 ayat 13 berkata, ia pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jangan sampai kita lenyap, saudaraku, karena kita tinggalkan Tuhan Yesus. Mari tetap tinggal di dalam Tuhan, amin. Mari kita bergaul akrab dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan Yesus, haleluya. Jangan hanya sekedar sebagai orang Kristen. Mari kita hidup benar. Jangan tinggalkan jalan Tuhan oleh kenyamanan-kenyamanan dunia ini. Saudaraku, dia sumber hidup kelimpahan kita yang sejati, haleluya. Mari kita pegang ke apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita, saudaraku, dilenyapkan oleh karena kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita yang akan mendapatkan malu. Mari tetap tinggal di dalam negeri yang sudah disediakan Tuhan kepada kita, haleluya. Dia sumber hidup kita yang benar. Jangan tinggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, pengikutan kita bersama Yesus bukanlah tujuannya, saudara, supaya saudaraku hidup kita yang miskin berubah jadi kaya. Bukanlah saudaraku yang sakit jadi sembuh. Bukan keluarga yang berantakan menjadi bahagia. Bukan itu tujuan utama kita, amin. Tujuan utama kita adalah supaya kita bisa berbuah, haleluya. Karena itu semua yang kita inginkan pasti dijadikan Tuhan. Jika kita dapat Yesus, dapat segalanya. Yang kedua, saudaraku, bangsa Israel, mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berkala yang duniawi. Yaitu hal-hal yang tidak bernilai atau abadi. Dengan mereka melakukan hal itu, mereka kehilangan maksud dan tujuan mereka sebagai umat yang telah ditebus. Yeremia pasal 2 ayat 11 berkata, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Air hidup yang sejati hanya ditemukan dalam hubungan pribadi yang setia dengan Tuhan melalui Kristus. Haleluya. Jangan, saudaraku, karena kehidupan dunia yang begitu menggiurkan. Nah, saudara, tawaran-tawaran dunia, saudara. Nah, waktu-waktu kita, saudara, yang kita habiskan lebih banyak untuk mengejarkan yang fana ini, saudara. Yang membuat kita menggantikan Tuhan dengan segala kenikmatan dunia. Nah, saudaraku, berkala itu bukan hanya menyembah kepada patung saja. Tetapi hal-hal duniawi, saudaraku, perkara-perkara dunia, pekerjaan-pekerjaan yang lebih kita utamakan dari Tuhan itu juga bisa menjadi berkala di dalam kehidupan kita. Jangan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita menukar kemuliaan Tuhan dengan apa yang tidak berguna. Dia air hidup yang sejati, amin. Dan itu hanya dapat kita temukan dalam hubungan kita pribadi kita yang setia dengan Tuhan Yesus, amin. Maka mari kita semakin dekat, semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari hubungan kita semakin indah, semakin manis bersama Yesus, haleluya. Amin, saudaraku. Potensi yang pertama itu adalah sumber, ada sumber. Haleluya. Ada sumber, Tuhan sudah menyediakan sumbernya. Dialah sumber yang sejati itu, amin. Dialah sumber air hidup bagi kita, saudaraku. Jangan tukarkan itu semua dengan hal-hal yang tidak memastikan, amin. Segala sesuatu yang di dunia ini hanya sementara. Walaupun memang kita harus bekerja,
Walaupun kita memang saudaraku harus banyak melakukan hal-hal di dunia ini, tapi satu perkara di atas segalanya, hubungan kita tetap dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Haleluya. Maka kemuliaan Tuhan tetap bersama dengan kita. Sumber hidup itu tetap mengalir kepada kita, sehingga apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, potensi yang kedua ada peduli. Dalam ayat 1b dalam Yohanes 15 tadi dikatakan Bapakulah penguasanya. Bapa sorgawi pengusaha kebun anggur. Bahwa Bapa adalah pengusahanya, pengelola tanah. Meskipun bumi adalah milik Tuhan, bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan olehnya. Allah tidak hanya memiliki tetapi juga mengurus pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dia telah menanam, menyirami dan melipat gandakan sebab kita adalah ladang Allah. Amin saudaraku. Dunia ini enggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Bumi tidak bisa mengeluarkan apapun tanpa seizin Tuhan. Maka tidak heran saudara di padang gurun, di padang-padang belantara, di hutan sana, tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan indah, binatang-binatang bisa hidup saudaraku. Semua karena Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Haleluya. Karena Dia peduli saudara. Apalagi saudara dan saya yang diciptakannya dengan tangannya sendiri saudaraku. Dia mengurus kita. Dia merawat kita. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar memiliki kita, tapi Dia jaga kita. Dia alirkan hidupnya kepada kita. Dia sirami, dilipat gandakannya hasilnya. Karena kita ladangnya. Dia kerjakan kita, Dia bajak kita. Dia pengjunannya, Dia pengelolanya. Kita ini ladangnya. Saudaraku, saudara punya ladang, saudara punya lahan. Saudara yang berkuasa atas ladang dan lahan itu. Saudara yang mau menanam apa? Saudara yang menyiraminya. Saudara yang memeliharanya. Demikian Tuhan kepada kita. Yesaya 27 ayat 2-3 berkata, pada waktu itu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Siang malam Tuhan jagai kita. Maka jangan lepas dari Tuhan. Jangan gantikan Tuhan dengan yang lain. Amin. Melekatlah semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita akan menghasilkan kehidupan yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Bukan sekedar buah tapi berlipat-lipat ganda. Amin. Allah juga memperhatikan semua ranting-ranting. Dia memangkas dan menjaga ranting-ranting itu supaya tidak ada yang melukai mereka. Belum pernah ada seorang pengusaha yang begitu berhikmat dan waspada menjaga kebun anggurnya. Sebagaimana Allah menjaga gerejanya, karena itulah gerejanya harus berbuah lebat. Tuhan memiliki, Tuhan peduli dan merawat kita supaya kita berbuah. Saudaraku, Tuhan perhatikan semua kita sebagai ranting-rantingnya, amin. Segala sesuatu yang tidak baik dari kita Tuhan bersihkan, Tuhan cabut, Tuhan pangkas. Karena supaya jangan melukai kita, amin. Jangan menghalangi kita untuk berbuah. Relakan diri kita saudaraku untuk dirawat oleh Tuhan, haleluya.
Oh saudaraku, dia pengusaha yang paling berhikmat yang memperhatikan pohon-pohon anggurnya. Segala yang tidak baik daripada kita dicabut, hal-hal yang tidak berkenan dari kehidupan kita yang menghalangi kita berbuah, Tuhan cabut, relakan karena dia penjunannya, amin. Kita ini ranting saudaraku. Jangan mau sampai kita patah dari batang itu saudara. Memang saudara, kalau pohon-pohon yang kita tanam saudaraku, tentu setiap kali kita akan memotongnya supaya bisa berbunga lebih banyak lagi, supaya dipangkas bisa berbuah lebih lagi. Begitulah Tuhan mengerjakannya. Ada hal-hal yang tidak baik dari hidup kita, Tuhan mau kita bebas dari situ. Kemalasan kita, kesombongan kita, kekuatan kita sendiri, saudaraku, Tuhan tidak mau itu bekerja dalam hidup kita, yang melukai kita, yang membuat kita tidak bisa berbuah. Dan Tuhan mau merawat kita supaya kita berbuah. Dia peduli kita karena kita miliknya, amin. Haleluya saudara. Betapa berharganya kita. Yesus menjaga, memelihara hidup kita. Yang ketiga, potensi ketiga adalah dibersihkan. Dalam ayat 2 dari Yohanes 15 tadi dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Haleluya. Oh saudara, saya punya beberapa pohon bunga di rumah. Ada bunga mawar saya saudaraku yang cukup tinggi. Nah saudaraku, tetangga sebelah saya sangat rajin sekali, dia menolong saya untuk selalu memotong, membersihkannya. Supaya apa? Supaya bisa berbunga lebih banyak lagi. Jadi kita dibersihkan saudaraku, Tuhan buang apa saja yang menghalangi gerejanya berbuah. Kelemahan kita saudaraku Tuhan mau potong. Upah bagi kita yang berbuah adalah kemampuan untuk lebih banyak menghasilkan buah lagi, amin. Supaya kita bisa lebih lagi berbuah. Dan berkat pertama yang berbunyi berbuahlah terus, dan kali itu masih merupakan berkat yang besar. Agar kita bisa menghasilkan lebih banyak buah, ranting yang berbuah pun perlu dibersihkan atau dibangkas. Dikater saudaraku, haleluya. Tuhan Yesus memangkas hal yang berlebihan, yang terlalu mewah, yang menghalangi pertumbuhan dan kemampuan kita untuk menghasilkan buah. Segala hal-hal yang tidak baik Tuhan bersihkan. Sekali lagi saya katakan amin. Saudara yang tahu apa yang bisa menghalangi saudara berbuah, itulah yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita. Itulah yang mau Tuhan bebaskan dari kita. Supaya kita bisa berbuah menyenangkan Tuhan. Apakah buah itu saudaraku? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, haleluya. Bukan Tuhan tidak mengendaki kita diberkati, bukan Tuhan tidak mau mengubah hidup kita, bukan Tuhan tidak memberikan mujizat, semua tersedia bagi kita. Tapi yang terutama saudara kita diselamatkan adalah supaya kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu juga saudaraku dapat juga menjadi murid seperti kita dan berbuah lagi bagi Tuhan, amin. Haleluya saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang keempat potensinya adalah kita menjadi partnership, kerjasama saudaraku. Dalam ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bersatu dengan Yesus, amin. Seperti tadi dikatakan, bumi tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak Tuhan yang memberikannya, haleluya.
Demikianlah hidup kita. Maka mari kita saudaraku, biarkan Yesus hidup dalam kita. Kita bersama Yesus, kita bekerja sama dengan Yesus. Amin. Jika kita tidak berbuah, kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Sadarikah saudara, jika memang saudara belum berbuah, artinya kita tidak tinggal di dalam Yesus. Bukti kita tinggal di dalam Yesus, kita membawa buah kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar buah, tapi berbuah lebat. Haleluya. Jadi bukan sekedar mengikut Yesus, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar saudaraku hanya jadi anak Yesus, tapi betul-betul jadi murid. Murid yang menghasilkan murid. Bukti kita tinggal di dalam Yesus, maka kita berbuah. Kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu buktinya kita tinggal bersama Yesus. Firman Tuhan yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, dikatakan firman Tuhan, maka kita sama seperti ranting saudaraku yang akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, sama seperti ranting tidak berbuah daripadanya sendiri. Kalau kita tidak tinggal, tidak melekat, tidak berhubungan, bersekutu indah, membangun hubungan lewat doa kita, melakukan firman. Kalau kita tinggal di dalam Yesus saudaraku, maka kita akan selalu saudara, bukti kita berbuah. Kita akan selalu cerita Yesus. Dimanapun kita akan selalu bersaksi. Adakah itu masih ada dalam hidup saudara? Haleluya saudaraku. Jika kita mau mendapatkan upah berkat yang sejati, kelimpahan yang sejati, marilah tetap ada di dalam sumber itu berhubungan. Karena Tuhan itu peduli kepada kita. Kita akan selalu dibaharui setiap hari, dibersihkan, amin. Supaya kita tetap bisa selalu bersuka cita menceritakan kebesaran Tuhan. Nah, adakah itu masih ada dalam hidup kita? Saudaraku, biarlah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan melalui iman. Dan berbuat semampu kita dalam beribadah untuk menjaga kelangsungan persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah, mari beribadah dengan sungguh-sungguh, haleluya. Bukan dengan tubuh kita saja kita tunjukkan kalau aku sudah beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan, amin. Tugas yang diperintahkan adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan semua murid Yesus, dia harus mempertahankan tergantungan mereka kepada Kristus, juga persekutuannya dengan membiasakan diri untuk terus melekat kepadanya, mendapatkan sokongan daripadanya. Barang siapa yang datang pada Yesus harus tinggal di dalamnya, amin. Tinggal di dalam Yesus. Bukti kita tinggal di dalam Yesus, kita menjaga hubungan kita dengan Yesus. Bukti kita tinggal di dalam Yesus, kita selalu sukacita bersaksi menceritakan Yesus. Dan kita membawa buah kepada Yesus, haleluya. Membawa jiwa kepada Yesus, amin. Mari bangun bangkit dari kehidupan kita. Mari lihat bahwa kita ini betul dalam Yesus atau tidak. Mari saudara, buktinya saudara di dalam Yesus. Bawalah jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan, amin. Jangan kita seperti hamba yang jahat yang punya 1 talenta yang berkata kepada tuannya, kau jahat, hanya menyuruh saja. Saudaraku, Tuhan berkata pada orang itu, engkau jahat dan tidak berguna.
Mari jadi orang yang punya 2 dan 5 talenta yang mengerjakan, maka kepadanya ditambahkan lagi. Jangan pengikutan kita pada Yesus hanya mengejar berkat, berkat, berkat. Firman Tuhan berkata itu orang yang paling malang. Karena itu pasti mengikut. Kehendak dasar yang diberikan Tuhan 1 talenta kepada kita semua orang percaya adalah untuk berbuah. Menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan jiwa-jiwa itu kita muridkan. Kita ajarkan dalam Tuhan supaya dia tetap tinggal dalam Tuhan. Dan sehingga dia mengajar lagi, membawa jiwa lagi kepada Tuhan. Itulah yang mau Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Tinggal dalam aku melalui iman dan aku di dalam kamu melalui Rohku. Roh Kudus Tuhan. Iman kita membuktikan kita tinggal dalam Yesus. Kita harus tinggal dalam firman Yesus dengan cara memperhatikannya. Apa yang kita perhatikan, firman-Nya itu tinggal dalam kita sebagai terang bagi kaki kita. Haleluya. Kita nggak bisa lepas daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang kita pakai, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang menerangi jalan kita. Amin. Yang menuntun setiap langkah kita, yang mengajari kita kemana kita pergi, ke kanan kah, ke kiri kah, adalah firman Tuhan. Maka mari kita selalu kerjasama dengan Yesus, amin. Haleluya. Dan potensi yang kelima adalah janji. Dalam ayat 7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini merupakan satu hak istimewa yang penuh berkat yang akan kita peroleh. Orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita, saudaraku, artinya saudara, jikalau saudara kita kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita bersatu dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, saudaraku, firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Maka apapun yang kita minta, yang kita kehendaki, saudaraku, dari Bapa, saudaraku, di dalam nama Yesus itu akan kita terima. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa sampai saat ini kita belum, saudaraku, melihat hasilnya? Karena saudara selidiki apakah kita betul-betul sudah bersatu dengan Yesus. Apakah kita memang sudah berhubungan dengan Yesus? Adakah kita memang betul-betul sudah tinggal di dalam Yesus? Adakah kita sudah berbuah? Kalau kita berbuah, janji Tuhan pasti jadi. Apapun yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Mari kita lihat itu dalam hidup kita. Adakah itu sudah kita genapi dalam hidup kita? Jika belum terlambat, mari kita mulai, saudaraku. Nggak, Tuhan kita membawa jiwa sebanyak-banyaknya, saudara. Orang-orang banyak putus asa di luar sana, saudaraku. Yang Tuhan kehendaki kita datang kepada mereka, membawa sumber hidup itu dari hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada mereka. Supaya mereka yang terkilang diselamatkan, amin. Haleluya, saudara. Bagaimana kesatuan kita bersama dengan Yesus dipelihara adalah kita melalui firman Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Yesus seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, saudara, bahwa aku di dalam kamu, tetapi di sini dikatakan dia menerangkan sendiri, Tuhan Yesus menerangkan sendiri, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Melalui firman kita menerima, memeluknya, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, pegang firman Tuhan. Itu artinya kita memeluk Tuhan, amin. Apapun yang kita terima, saudara, hal-hal yang tidak mengenakan, yang menekan, yang mengecewakan,
yang mendatangkan sakit saudara, yang membuat kita mungkin saudaraku terancam dalam keadaan ekonomi, apapun itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari melalui firman-Nya kita menerima dan memeluknya. Amin. Artinya kita pegang apa kata firman itu, artinya kata Tuhan. Peluk firman itu, pegang firman Tuhan itu. Yang dikatakan firman Tuhan kita taruh di depan mata kita. Bagaimana jalannya saudara? Kita bisa saudara memuji Tuhan, mengangkat pujian, bernyanyi, memperkatakan firman. Itu artinya kita mengarahkan hidup kita kepada firman dan kita pegang. Haleluya. Itu yang kami lakukan saudaraku. Dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini, itu yang kami lakukan saudara. Dan itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kesembuhan bagi hati kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan jadi kecewa, jangan jadi putus asa. Bukti kita tinggal di dalam Yesus, kita pegang firman-Nya, kita peluk firman-Nya, amin. Kau berkata, Tuhan, kalau aku tinggal di dalam Engkau, Engkaulah sumber sukacitaku Tuhan. Aku percaya, aku pasti kuat, haleluya. Engkaulah sumber berkatku Tuhan, kalau aku tinggal di dalam Engkau melakukannya, berbuah bagimu, gak akan pernah lepas janji itu dalam hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya. Maka pegang firman itu kuat-kuat saudara. Jangan lepaskan dia. Amin. Haleluya. Maka saudara, maka pertama saudara, jika kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, tidak akan meminta apapun selain yang pantas kita dapatkan. Janji Allah yang diam dalam kita siap untuk berubah menjadi doa. Amin. Haleluya. Doa-doa yang dipanjatkan demikian pastilah dikabulkan Tuhan. Firman Tuhan yang kita ucapkan sebagai janji Tuhan itu sebagai doa kita. Doa yang demikian yang sesuai firman itu pasti dijadikan Tuhan. Tapi jangan kita hanya menuntut saja sama Yesus. Haleluya. Mari kita lihat sebagaimana firman Tuhan ini tadi. Benarkah kita sudah bersatu dengan sumber itu? Benarkah kita sudah membangun hubungan dengan sumber itu saudaraku? Haleluya saudara. Benarkah kita saudaraku betul-betul memang mau dibersihkan oleh Tuhan? Maukah kita diubah oleh Tuhan? Bahwa Tuhan itu penjunan saudara. Dia pengusahanya. Biarkan dia mengerjakan hidup kita. Relakan kita mau dibentuk jadi apa seperti firman Tuhan minggu lalu. Memang tidak enak dipijak saudara. Tidak enak rasanya hati ini dibentuk. Tapi relakan. Karena di balik itu ada kebahagiaan, ada upah, ada buah yang luar biasa akan dijadikan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Kalau kita tinggal dalam Yesus, firman-Nya ada dalam Tuhan saudara, firman Yesus itu hidup dalam kita, kita akan dapat perkenanan kebaikan Allah dan pengantaraan Kristus. Sehingga semua doa-doa kita akan mendapat jawaban damai sejahtera. Haleluya. Maka jangan lepas, jangan keluar dari Yesus. Jangan tukar kemuliaan itu. Kenikmatan daging memang enak tapi sementara. Tapi ujungnya binasa. Memang firman Tuhan bilang jalan ke sorga itu sempit, tetapi indah dan bahagia. Haleluya. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dan mendapatkannya saudara. Maka jangan lepas dari sumber itu. Yang keenam, potensi keenam, tujuan. Dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan Bapakku, jika Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuat banyak, berbuah banyak, dengan demikian kita murid Tuhan. Kalau kita berbuah, bukti kita murid Yesus, kita berbuah, haleluya. Maka mari kita berbuah bagi Tuhan, mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin. Itu menjadi satu kesukaan bagi kita, karena berbuah itu menyenangkan, sukacita saudaraku. Kalau pohon-pohon yang saudara tanam, buah jeruk saudara, mangga saudara tidak berbuah, itu menjengkelkan. Karena saudara akan merasa capek, setiap hari akan membuangi daun-daunnya saja. Maka saudara pasti otomatis akan menebangnya dan mengganti, berusaha mencari yang bisa menghasilkan buah. Demikian juga Tuhan. Kalau bangsa pilihannya sendiri pun tidak disayangkannya, apalagi kita ini saudara cangkokan Tuhan. Kalau memang kita enggak berbuah, Tuhan tidak akan segan-segan untuk memotongnya. Bukti kita murid Yesus, kita berbuah. Haleluya. Kemuliaan akan dilimpahkan kembali kepada Tuhan oleh karena berbuah yang kita hasilkan. Seperti firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kita mendapatkan mahkota. Sehingga mahkota itu adalah kemuliaan bagi Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Buah-buah yang dihasilkan oleh para rasul, misalnya dalam ketekunan mereka mengerjakan tugas mereka, mendatangkan kemuliaan bagi Yesus melalui pertobatan jiwa-jiwa dan persembahan jiwa-jiwa kepadanya. Haleluya saudaraku. Maka sukacita melakukannya, bukan dengan paksaan, tapi membuktikan karena memang aku ini murid Yesus. Memang bukti aku tinggal di dalam Yesus. Maka dimanapun kita lihat jiwa, kita akan selalu bertanya, adakah Yesus dalam hidupnya? Tuhan sudah selamatkan dia. Sukacita kita bersaksi. Seandainya pun dia mungkin sudah lahir baru, saudaraku, tidak salah kita membangunkan dia. Mari kita bawa jiwa sebanyaknya bagi Tuhan. Itu bukti kita tinggal di dalam Yesus. Itu buktinya kita berhubungan dengan Yesus. Itu artinya kita melekat dengan Yesus. Jangan tangisi persoalan kita, haleluya. Jangan tangisi penyakit kita saudaraku. Pegang firman untuk itu saudara. Janji Tuhan bagi kita adalah kekuatan dan kesehatan, umur panjang, berhasil dan berbahagia, diberkati, berkelimpahan. Tapi semua itu akan datang kalau kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Perintah Tuhan adalah supaya tujuannya kita itu betul-betul menghasilkan buah. Inilah tujuan utama Tuhan dalam hidup kita. Bukan tujuannya supaya kita yang miskin jadi kaya. Bukan yang saudaraku yang sakit jadi sembuh. Bukan yang gagal jadi berhasil. Tapi tujuan Tuhan supaya kita semua berbuah bagi kerajaan sorga. Berbuah yang membawa jiwa-jiwa pada keselamatan, pertobatan. Itulah persembahan yang memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Memang kita harus membawa persembahan yang lain, tapi kalau tidak kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, gak ada arti saudaraku. Roma 15 ayat 16 dikatakan yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Buah-buah kekristenan dari seluruh orang percaya yang dalam lingkup yang lebih kecil juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Haleluya saudara. Gak ada yang lain dituntut Tuhan sama kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan,
Berapa banyak buah yang kau hasilkan, itu yang ditanya Tuhan. Maka mari masing-masing kita berbuah bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang ketujuh adalah kepatuhan. Potensi patuh saudaraku. Nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah bagian Tuhan. Haleluya. Dia sumber saudara. Bagian kita melekat bagi dia. Dia adalah Allah yang peduli. Dia yang membersihkannya. Dia adalah Tuhan yang bekerja sama. Dia yang menepati janji. Dan jika kita melakukannya, tujuan yang dia berikan adalah supaya kita berbuah saudara. Yang ketujuh saudaraku adalah kepatuhan. Saudara, tanpa kepatuhan tidak ada arti apapun juga. Haleluya. Tanpa kepatuhan maka segala yang 6 perkara ini enggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa hebat pun yang saudara lakukan untuk Tuhan, tapi kalau bukan dengan kepatuhan tidak ada artinya. Seluruh harta saudara-saudara persembahkan kepada Tuhan, kalau saudara tidak patuh melakukan apa yang diperintahkan, yang enggak akan saudaraku berarti bagi kita. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita patuh. Amin. Bagian kita sepanjang kita mematuhi perintah Tuhan, maka pasti kita akan berbuah banyak. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Lakukanlah perintah Tuhan dengan sukacita. Isi hidup kita pada zaman sekarang ini yang paling penting adalah berbuah. Itu sebabnya mari kita berbuah, karena berbuah itu sangat menyenangkan. Amin. Haleluya saudara. Tidak ada pilihan yang lain saudaraku. Kepatuhan itu mutlak. Patuh itu harus. Patuh itu dengan rela, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Karena apapun tugas saudara, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak lihat luaran. Manusia bisa lihat luaran. Tapi kalau motivasi kita tidak benar, apapun yang kita perbuat tidak akan bisa jadi dengan baik. Tanpa kepatuhan yang sesungguhnya tidak ada arti saudara. 6 potensi ini tidak akan jadi dalam hidup kita kalau kita tidak patuh. Haleluya. Mari kita patuh saudaraku. Dia sumber dari segalanya. Satu tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita saudara. Semua kita diberi Tuhan satu talenta yang harus kita kerjakan, yaitu untuk berbuah. Mau siapapun kita. Haleluya. Mau apapun posisi kita di dalam rumah Tuhan, sebagai gereja Tuhan, semua kita harus berbuah. Tidak ada yang bisa berkata, aku sudah terima tamu. Bukan aku yang bawa jiwa. Semua kita harus berbuah. Pelayanan-pelayanan itu hanya pernak-pernik bagi kita saudaraku. Dan itu tidak akan pernah ditanya Tuhan. Haleluya. Yang paling utama dalam hidup kita adalah buah. Amin. Memang semua kita harus menjalankan talenta-talenta kita. Harus kita kerjakan apapun kita ditempatkan posisi kita. Tetapi satu talenta yang utama, tujuan yang diberikan Tuhan adalah berbuah. Jika kita berbuah, maka kita adalah murid Yesus. Maka mari kita berbuah, jadikan orang lain juga murid Yohan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jalannya mari kita bersatu dengan Yesus. Melekat dengan Yesus. Bekerja sama dengan Yesus. Tetap tinggal di dalam Yesus. Dan lakukan apa yang dikehendakinya saudara. Pegang firman itu, peluk firman itu. Apapun yang kita hadapi, rintangan apapun yang kita hadapi dalam jalan hidup kita untuk menghasilkan buah, saudaraku yang dikasih, tetap pegang janji Tuhan. Tetap doakan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetap lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Peluk firman itu saudara. Haleluya saudara. Maka Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Patuh. Jangan mau-mau kita. Kalau enak hari ini ya hari ini kulakukan, kalau enggak. Baik tidak baik waktunya lakukan saudara. Sadar tidak sadar kita waktu Tuhan semakin dekat.
Mau kemana kita? Usah kita sibuk kali mencari firman Tuhan yang berkata tentang neraka sorga. Lakukan ini maka sorga milik kita. Dengan jelas kalau kita tidak melakukan firman, tidak hidup melekat dengan Tuhan, tidak bersatu berhubungan intim dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak berbuat, tidak jadi murid Yesus, sudah pastilah hidup kita binasa. Sudah pastilah neraka tujuannya. Maka saudara jangan gantikan Yesus dengan Allah-Allah lain. Jangan gantikan Yesus, jangan gantikan ibadah kita, persekutuan kita dengan hal-hal duniawi. Waktu-waktu kita dengan hal-hal kesenangan-kesenangan kita. Tetap utamakan Tuhan. Apapun itu saudara lakukanlah untuk Tuhan. Baik ke saudara pengusaha, ke saudara ibu rumah tangga, ke saudara pekerja, ke saudara pelajar, ke dimanapun posisi kita, lakukan semua itu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Adakah saudara dibangunkan dengan firman Tuhan pada hari ini? Mari saudara yang belum melekat, melekatlah semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jauh selidiki, adakah betul-betul saudara sudah bersatu dengan Yesus saudaraku? Adakah saudara jika kita belum juga menghasilkan buah, jangan katakan dulu aku bawa banyak jiwa. Tuhan tidak lihat dulu, Tuhan lihat akhirnya. Amin. Mari tetap kalau sudah berbuah dulu, sekarang pun tetap berbuah. Bagaimana saudara kita bisa menikmati saudaraku, padi sebagai beras untuk kita makan, kalau saudaraku padi itu yang ditanam hanya sekali saja. Tidak ada lagi padi, nggak akan pernah kita makan beras. Kalau pohon jeruk itu hanya sekali saja menghasilkan buah dan tak pernah berbuah lagi, maka selamanya kita tidak akan pernah makan jeruk lagi. Yang dikehendaki semua petani itu saudara, pohonnya tetap menghasilkan buah. Begitu juga Bapa di sorga, semua kita sampai nanti kita meninggalkan dunia ini tetap menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Dalam hari-hari hidup kita, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap menghasilkan buah. Haleluya. Biar mungkin dari acara saudaraku, mungkin syukuran di rumah saudara, tetap ada buah yang harus dihasilkan. Pada hari kematian kita pun tetap ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus memeteraikannya, mengajarinya kembali kepada kita. Ada giat haid kita baca, renungkan, lakukan saudara. Patuhi. Apapun itu patuh saudaraku. Kerjakan dengan sukacita. Amin. Haleluya saudara. Berjalanlah bersama dengan Yesus, bergandengan tangan dengan Yesus, melekatlah dengan Yesus saudaraku. Jangan keluar daripada jalan Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel yang meninggalkan jalan Tuhan, sumber air hidup yang sejati. Jangan saudara tinggalkan. Dunia gak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Haleluya. Biarpun saudaraku ada bumi, tapi kalau enggak Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tidak akan terjadi itu. Kuat gagah kita melakukan apapun saudara, biarpun orang dunia sana bekerja keras, dia menghasilkan harta banyak, tapi hidupnya tidak ada damai. Ada banyak orang-orang kaya saudaraku, dunia bisa dimilikinya, tapi tinggalnya di rumah sakit, gak ada arti. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita kalau kita sudah punya Yesus. Amin. Jangan keluar lagi dari jalannya, jangan tinggalkan itu, jangan tukar kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Mari kita lakukan perintah Tuhan, patuhi, kerjakan, berbuahlah dan bawalah buah-buah saudara kepada Tuhan. Jadikan mereka juga untuk berbuah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan saya percaya ini jadi dalam hidup kita semua. Mulai hari ini kita semua sukacita, bukti kita tinggal dalam Yesus. Kita sukacita menceritakan Yesus. Hingga kita pun membawa jiwa-jiwa datang dalam komsel kita, dalam ibadah minggu kita. Amin. Haleluya. Jangan dingin-dingin. Biar ruangan ini dingin tapi roh kita tidak dingin. Menyala. Siapapun yang datang ke rumah kita, tetap Injil kita beritakan.
Tetap kita harus berbuah. Aku harus berbuah Tuhan. Aku tidak bisa enggak berbuah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang pada Yesus. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Yesus, saudara. Mari kita bawa hati kita, hidup kita kepada Yesus. Firman Tuhan ini saudara selidiki dalam hidup saudara. Oh, bersekutulah saudara dengan Tuhan. Selidiki hidup saudara, benarkah saudara sudah tinggal betul melekat kepada Yesus? Jikalau saudaraku ranting itu sudah mau hampir patah, saudara, mari kembali melekatlah kepada Tuhan. Buktikanlah saudara, berjanjilah saudara kepada Tuhan. Oh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidupkanlah firman ini bagi saudara. Semua ini adalah untuk hidup kekal saudara. Semua ini adalah untuk mempersiapkan saudara untuk berhadapan dengan Tuhan kita, Yesus kita kelak di sorga saudaraku. Oh saudaraku yang dikasih, supaya firman Tuhan ini jadi dalam hidup kita. Kirarabashika marabaya sandarabaya shan. Kirarabaka syukur ya narabaya shan. Jesus, Kirarabakasha. Glory ya narabasha. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
berbuah bagimu. Kami mau bersaksi Tuhan, kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Haleluya. Kami memiliki beban itu Tuhan. Haleluya. Kami mau memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Kami menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu. Pakailah kami sebagai terang-Mu. Pakailah kami sebagai saksi-Mu. Tangan kami bagimu, hati kami untuk-Mu, kaki kami untuk-Mu, mata kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, seluruh kehidupan kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Oh, kami mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Kami mengerti tujuan hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Kami tidak fokus kepada persoalan masalah. Kami Yesus. Kami bergairah mengerjakan pekerjaan-Mu. Sebagai bukti kami sebagai murid Tuhan, sebagai kebaktian kami melakukan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Roh Kudus-Mu memberikan gairah bagi kami Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Kelemahan-kelemahan yang mengalami kami kami tidak hidup untuk diri kami kami tidak mau sendiri terikat Tuhan. dalam kal-kal yang menghambat kami untuk berbuah. Kami mau melekat, kami mau bersatu, kami mau bekerja sama dengan Engkau. Kami rela untuk dibersihkan Tuhan. Kami rela untuk dibaharui setiap hari Tuhan. Agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dengan kepatuhan yang mutlak kepadamu Tuhan. Kami tidak mau hilang persekutuan dengan Engkau Yesus. Oh haleluya. Hidup bersama-Mu, hidup di dalam Engkau jauh lebih indah dari segalanya. Yayasi kabarabaya sandarabaya sana. Haleluya. Herabaya syukur Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan Yesus. Mari katakan, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang cinta saya. Yesus yang cinta Saya datang kepadamu Tuhan. Saya datang kepadamu Saya sadar Tuhan Yesus Saya sadar Tuhan bahwa Yesus, saya Tuhan Yesus bahwa saya Tuhan belumlah Yesus berubah sepenuhnya. perlu berubah Saya sepenuhnya. belum melekat sepenuhnya Saya belum ke dalam melekat Engkau sepenuhnya. Tuhan. Dalam Engkau, Saya belum patuh sepenuhnya Saya belum dalam patuh melakukan
semua perintah-perintahmu Semua Tuhan, perintah-perintah-Mu, dengan berbuah bagi kerajaan-Mu. Dengan berbuah Oh bagi Tuhan kerajaan. Yesus, Oh Tuhan ampunilah kami, Ampunilah kami. ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Ampunilah dosa-dosa. Basuhlah dengan darah-Mu, Basuhlah dengan layakkanlah hidupku Tuhan, Layakkanlah boleh hidupku, bersatu penuh Tuhan, Boleh bersatu di penuh, dalam Tuhan. Engkau Di Tuhan, dalam Engkau, bekerja sama dengan Engkau, Bekerja sama hidupku dengan di Engkau. dalam-Mu Tuhan, Hidupku di dan dalam-Mu, Engkau Tuhan. di dalamku Tuhan. Harapkan di dalam-Mu, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Hidupku dengan iman Tuhan, Hidup kami dengan dalam Roh Kudus yang di dalam kami, dalam Roh Kudus hingga kami bisa melakukan perintah-Mu, Dan kami bisa melakukan melakukan dengan perintah-Mu. sukacita Melakukan Tuhan, dengan sukacita. melakukan dengan rela hati Tuhan, Melakukan yang dengan rela hati. menyenangkan bagimu Yang Tuhan, menyenangkan untuk bagimu, berbuah Tuhan, Untuk membawa berbuah. jiwa-jiwa Membawa jiwa-jiwa. diselamatkan, dan Diselamatkan. jadi murid, Dan bahkan jadi murid. memuridkan lagi Tuhan, memuridkan untuk lagi, kemuliaan bagi Untuk Engkau kemuliaan Yesus. bagi Engkau, Jadilah pada kami, Jadilah bagi tidak kami. hanya sekedar ucapan, Tidak hanya tapi dengan sekedar kuasa ucapan, Roh Kudus, tapi dengan Engkau kuasa Roh memampukan Kudus. kami, Engkau memampukan bukti kami. kami murid Yesus, kami murid kami Yesus. senang menceritakan Kami senang kebesaran menceritakan Yesus, kebesaran kami kan Yesus. bersaksi Tuhan, Kami mau bersaksi, membawa Tuhan. jiwa-jiwa Membawa jiwa-jiwa. datang kepadamu, Datang kepadamu. untuk diobatkan, Untuk diobatkan. untuk diselamatkan, Untuk diselamatkan. dalam nama Yesus. Dalam nama Jadilah Yesus. Tuhan, Jadilah Tuhan. jadilah Yesus, Jadilah dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja penuh atas seluruh hidup kami. Roh Kudus yang dapat meruntuhkan hal-hal yang tidak benar dari hati kami, pikiran kami, kehendak kami. Engkaulah yang mengambil alih penuh dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkarya penuh dalam hidup kami. Keramaya sekerabaya syabdu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan anggap sepele kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap sepi firman Tuhan ini saudara. Jangan biarkan itu sebagai angin lalu saja saudara. Jangan keluar atau dari saudara hidup kita sekari-kari. Melupakan semua ini saudara. Dan kita menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata saudara, bahwa bajak siap sedia untuk menampi kita. Jangan sampai kita tertampi saudaraku. Jangan sampai kita ditebang. Jangan sampai kita dibuang saudara. Jangan sampai kita tidak sampai pada rencana yang indah. Menyalalah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh saudara. Lakukan bagian saudara masing-masing bagi kerajaan sorga. Karena upah besar menanti dalam hidup saudara. Kebahagiaan tersedia bagi saudara. Apapun yang saudara rindukan, Tuhan pasti jadikan. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati. Dia bukan manusia. Jangan anggap sepi saudara. Jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan sepelekan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tutup mata untuk jiwa-jiwa. Berjalanlah setiap hari dengan merenungkan kasih Tuhan. Dan biarkan saudara dibaharui setiap hari. Dan likatlah setiap pada jiwa-jiwa saudara. Melangkahlah baik bagi Yerusalem saudara. Seluruh keluarga saudara. Lingkungan saudara. Kota saudara. Bangsa saudara. Bahkan sampai ke ujung bumi saudaraku. Mari buka hati, buka mata itu saudara. Pakai apa yang ada di tangan saudara. Apakah itu media sosial saudara? Pakailah itu untuk alat memenangkan berbuah bagi Tuhan. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Haleluya. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini hidup bagi kami. Media sosial kami tidak kami pakai untuk kepentingan pribadi kami. Tidak hanya kami pakai untuk bisnis-bisnis kami Tuhan. Tetapi yang terutama untuk memberikan berita-berita baik kepada semua orang yang berhubungan dengan kami Tuhan. Agar mereka yang tidak tahu, sehingga mereka menjadi tahu ada Yesus jawaban dalam hidup. Amen. Dalam nama Yesus.
Jadi itu Tuhan, darah Yesus menutup bungkus semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir, kami akan berdoa bagi saudara. Dan yang saudara belum pasti akan keselamatan saudara. Haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sampai pada pengumuman kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja Injili Anugerah Tuhan. Marilah terus bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan di tempat ini. Mari ikuti pemuritan dasar yang akan diajari bagi saudara supaya bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan ikutlah bergabung dalam sel grup yang terdekat dengan rumah saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook maupun juga YouTube Kiat Ministry, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini bahwa berbuah itu menyenangkan. Maka mari kita semua berbuah untuk Tuhan saudara. Dan boleh baca kembali, lakukan firman Tuhan melalui Giat Aib saudara-saudaraku. Jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini saudara. Ibadah sel grup kita setiap hari Selasa untuk wilayah Simpang Kantor yang ada di Martubung, Marelan, Tanjung Mulia dan Kim dan juga Komplek TKBM. Dan untuk wilayah MMTC setiap hari Rabu yang ada di rumah Bapak Lumban Raja, di Jalan Rela, di daerah Jalan Tempuling sel grup Bapak Manik, di rumah Ibu Purba di Jalan Abadi, di rumah Ibu Eprin di Perumnas Mandala, di rumah Ibu Kiki Jalan Karakatau, sel grup Ibu Renata, di rumah Bolang Jalan Tuamang Ujung, di rumah Ibu Sianturi di Jalan Tombak, di rumah Bapak Jendrato Jamin Ginting Gang Sempurna Simpang Usu, di rumah Bapak Joni Komplek Mutiara Residen, di rumah Ibu Sinorat di Jalan Haji Anip, dan juga di rumah saudaraku Jemia Eva Tatur di Jamin Ginting. Dan di wilayah El Petia setiap hari Rabu, di rumah Bapak Sures Jalan Bersama El Petia dan juga di gereja di Jalan Asrama Bypass nomor 38A. Doa sahabat kita setiap hari Jumat kami mendorong Bapak Ibu semua untuk hadir bersama-sama kita berdoa syafaat. Saudaraku setiap jam 7:30 malam di tempat ini. Dan muda-mudi setiap hari Sabtu, mari para pemuda-pemudi hadirlah setiap hari Sabtu jam 7:30 juga di tempat ini bersama-sama untuk saudara sebagai generasi penerus. Dan pemuritan dasar pada hari ini akan dimulai nanti jam 1 siang saudara. Pada hari ini kita akan mengumpulkan korban pembangunan sewa gedung. Mari kita berkorban dengan sukacita. Dan awal bulan Desember ini kita akan perpanjang kontrak gereja kita yang ada di Simpang Kantor. Demikianlah pengumuman kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mengangkat persembahan kita saudara, juga korban kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan pengajaran firman pada hari ini agar kami semua boleh menyenangkan Engkau dengan kami berbuah. Sebagai bukti kami murid-Mu juga Tuhan, itulah kepatuhan kami. Dan salah satunya juga Tuhan kami membawa persembahan kami juga. Bahkan juga korban untuk penyewaan gedung gereja. Tuhan Yesus bahkan persepuluhan yang kami bayar kepadamu. Kami tahu semua tidak ada yang sia-sia Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang akan membuka tingkap langit sebagai janji-Mu. Dan Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dengan takaran dan ukuran yang dipakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhanlah sumber dari segalanya Tuhan. Engkau pokok anggur kami ranting-ranting Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau berbuah bagi kerajaan-Mu. Biarlah ini sebagai doa kami kepadamu, kepatuhan kami yang kami buktikan bahwa kami adalah benar-benar murid-Mu yang tinggal di dalam Engkau, yang dapat bekerja sama dengan Engkau, sehingga kami tahu Tuhan, apapun kerinduan hati kami pasti Kau jadikan Tuhan. Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas ibadah kami yang sudah Kau berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih buat pekerjaan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih akan pujian, penyembahan musik, tarian yang Kau pakai, Kau berkati. Akan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, kiranya Kau memberkati gembala sidang kami. Pakai hidupnya lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau menyingkapkan rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Kau memberikan dia kekuatan, kesehatan yang prima lagi. Engkau memberikan pengurapan dan hikmat kebijaksanaan, kemampuan bagi seorang gembala untuk menggembalakan semua sidang ini sampai pada rencana-Mu yang benar-benar melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, seluruh sidang-Mu Kau berkati Tuhan. Hidup dalam kasih anugerah-Mu, berjalan terus bersama dengan Engkau. Dan tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan melakukan perintah-Mu dengan kepatuhan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat kota kami yang aman, negara kami yang aman, dan teruslah Kau berkati dengan keamanan, damai sejahtera. Tidak akan terjadi kekacauan, kerusuhan. Indonesia penuh kemuliaan Engkau, kota Medan penuh kemuliaan Engkau. Bila gereja Tuhan menjadi terang dan menjadi garam bagi seluruh bangsa negara ini Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami semuanya, dan dapat memerintah kota dan negara ini dengan bijaksana daripada-Mu, sebagai wakil yang Kau pakai Tuhan untuk menata bangsa dan negara kota ini. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bahkan kami juga sudah membawa persembahan kami, persepuluhan kami, korban sewa gedung kami. Oh Tuhan Yesus, kami tahu semua tidak sia-sia. Semua yang kami tabur di tanah-Mu yang subur akan menghasilkan buah yang berlipat ganda juga, dalam bentuk semua yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Kau memberkati setiap bisnis-bisnis mereka, ladang ternak mereka Kau berkati, studi-studi mereka semua Kau berkati.
Yang belum punya pekerjaan Kau berikan yang terbaik, yang tidak menghalangi mereka untuk setia beribadah kepadamu. Ya Tuhan, Kau memberkati yang bekerja mendapatkan promosi jabatan untuk kemuliaan bagi namamu. Dan semuanya sehat, kuat dan tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang teguh. Tidak ada tangan-tangan jahat yang bisa menjamah mereka. Penyakit virus membunuh tidak menjangkit dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, belalang-belalang penghalang berkat Tuhan tidak berkuasa. Darah Yesus yang menutup bungkus membentengi semua roh Tuhan yang bekerja atas kami dan yang menuntun setiap jalan kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, Kau memberkati menyertai mereka yang memakai kendaraan pribadi, kendaraan umum, bahkan yang berjalan kaki dan yang akan melanjutkan segala aktivitas mereka. Kau berkati dan Kau sertai Tuhan. Dan ibadah kedua kami juga Kau berkati dengan kemenangan. Seluruh sidang-Mu yang belum beribadah boleh hadir lagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami mematahkan semua pekerjaan setan. Mau celaka, kematian, pelanggaran, pencuri, perampok, pembunuh, pembegalan, tipu daya dunia tidak berkuasa atas hidup kami. Oh, segala kehendak daging kami patahkan dalam nama Yesus. Lalang-lalang penghalang berkat Tuhan tidak bisa berkuasa. Kelemahan, sakit, penyakit, kematian tidak berkuasa. Darah Yesus yang menutup bungkus melindungi kami, roh Tuhan bagi kami. Dan malaikat-malaikat Tuhan berkawal bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluarga-keluarga kami menerima kegenapan janji Tuhan. Satu orang selamat, seisi rumah selamat dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahteranya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan, penghiburan, pertolongan dan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Yesus datang menjemput kita kedua kali. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan